Welcome to Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. And welcome back to online learning system with me, Mr. Dewa Rai. Alright, pada materi ini saya akan memaparkan tentang materi tendown service. Okay, so just keep focus. Sekarang saya akan mulai memaparkan materi tentang tendown service. Nah, apa itu tendown service? Jadi, tendown service itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh room attendant ya pada sore hari. Ya, biasanya sih dimulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, tendown service ini dilakukan hanya untuk membuka tempat tidur, ya, membersihkan dan merapikan kamar yang disewa oleh tamu pada sore hari. Nah, proses tendown service ini tidak biasanya, yaitu artinya tidak seperti pada saat morning service. Nah, di mana saat morning service itu keadaan kamar itu hampir sebagian besar keadaannya berantakan, ya, banyak sampah, kamar mandi terpakai, dan banyak hal lagi seperti itu. Oke, jadi untuk tendown service rata-rata kamarnya biasanya dalam keadaan masih rapi, ya, karena rata-rata itu tamunya biasanya dia keluar hotel, ya, terus melakukan ekspedisi atau tour ke tempat yang jauh. Nah, saat kembali tamunya itu mungkin malam hari atau apa seperti itu. Jadi secara otomatis itu kamarnya masih dalam keadaan rapi. Nah, proses tendown service ini tidak memakan waktu yang lama jika memang keadaan kamarnya masih standar rapinya itu masih ada seperti itu, tidak seperti yang dilakukan pada morning service, ya. Jadi sekali lagi tendown service itu adalah pelayanan yang dilakukan pada sore hari hanya dengan tujuan untuk membuka tempat tidur, istilahnya merefresh kembali kamar yang akan dipakai oleh tamu untuk mulai beristirahat pada malam hari. Seperti itu. Oke, student. Jadi untuk mengetahui apa-apa saja yang biasanya dilakukan oleh room attendant pada sore hari saat melakukan tendown service. Nah, jadi berikut Mister akan jelaskan step by step tendown service-nya. Oke, just keep focus. Oke, student. Nah, sekarang Mister akan jelaskan step yang pertama, yaitu tentang entering the guest room with procedure knocking the door. Ya, jadi apapun yang dilakukan saat melakukan aktivitas di dalam kamar, yaitu step pertama yang sangat penting adalah how you enter the guest room, seperti itu, with the procedure. Jadi prosedurnya sudah saya jelaskan baik teori maupun praktis yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Jadi penerapannya di sini tetap sama, oke, baik morning service maupun evening countdown service. Jadi entering the guest room itu prosedurnya tetap sama, oke. Jadi hanya reminder saja. Jadi knocking the door itu how to entering the guest room, ya. Jadi ketuk pintu 3 kali, ya, menggunakan jari, ya, tidak menggunakan benda lain. Oke, jadi ketukan pintunya itu standar saja, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan, ya. Jadi setelah itu kalian mengucapkan identitas diri ataupun juga greeting di sana, ya, untuk memastikan siapa yang akan datang ke kamar tersebut jika tamunya ada di dalam kamar. Jadi kalau misalnya kalian bilang good morning housekeeping please, jadi tamunya akan tahu bahwa ada housekeeping yang akan ingin masuk ke kamarnya untuk melakukan pelayanan atau membawa request misalnya, seperti itu. Oke, jadi step pertama untuk melakukan tendown service yaitu entering the guest room with procedure how to knock the door. Oke, nah sekarang Mister akan lanjut yang kedua.
Oke, nah sekarang Mister akan lanjutkan step yang kedua, yaitu nah setelah berhasil memasuki kamar tamu, oke, ya sekarang Mister simulasikan, artinya tidak ada tamu yang ada di dalam kamar, ya. Jadi seolah-olah kalian tuh akses untuk memasuki kamar itu tidak ada halangan atau hambatan seperti itu. Oke, nah setelah berhasil memasuki kamar tamu, maka eh, kalian mulai untuk menghidupkan lampu, ya, biar kelihatan nanti di dalam kamarnya itu seperti apa. Nah, setelah lampunya hidup, maka mulailah untuk membersihkan semua sampah yang ada di dalamnya. Oke, jadi clear all garbage seperti itu. Ya, jadi pastikan tidak ada sampah yang tertinggal baik di area bedroom area ataupun bathroom area. Jadi pastikan sampah-sampah, jika memang ada sampah dan memang keadaannya kamarnya berantakan seperti itu, jadi pastikan semua sampah dikeluarkan dan ditaruh sementara di troli yang kalian bawa untuk bekerja. Oke, jadi itu tahapan yang kedua. Jadi clear all garbage, ya. Jadi bersihkan semua sampah-sampah yang ada di dalam kamar. Oke, nah Mister akan lanjutkan step berikutnya, yaitu step ketiga. Alright. Oke, sekarang Mister akan lanjutkan pembahasan untuk step yang ketiga, yaitu close the window curtain. Nah, jadi uh, setelah berhasil untuk mengeluarkan sampahnya tadi ke troli, keluar kamar, jadi langkah selanjutnya atau step selanjutnya yaitu close the window curtain. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mempersiapkan bahwa kamar tamu yang akan ditendaun itu benar-benar sudah tersetup dengan ciri semua window curtainnya itu tertutup rapi, ya, agar terkesan bahwa kamarnya itu dalam keadaan yang siap dipakai untuk tamunya istirahat di malam hari. Nah, tidak ada tujuan selain itu, jadi mengindikasikan bahwa kamar itu sudah dilakukan tendang servis. Nah, kalau untuk morning service, maka window curtainnya yang happy curtain itu, yang bagian yang tebal tersebut, itu dibuka beberapa senti saja, ya. Jadi yang terlihat itu curtainnya yang berwarna putih biasanya. Nah, untuk memberikan sedikit bantuan cahaya ke dalam kamar agar kamarnya tidak terlalu gelap. Nah, tetapi pada saat tendang service itu totally close. Jadi semua window curtain itu ditutup seperti itu. Oke. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan step berikutnya. Oke, sekarang Mister akan jelaskan tentang step yang berikutnya, yaitu switch on the bedside lamp. Jadi, karena window curtainnya sudah ditutup, maka untuk memberikan bantuan cahaya nanti di saat tendang servisnya sudah selesai dan kalian keluar kamar, itu akan memberikan cahaya, oke, karena bantuan dari sinar bedside lamp tersebut. Nah, kalau morning service itu bedside lampnya dalam keadaan mati. Tetapi untuk memberikan bantuan cahaya ke dalam kamar, makanya blackout curtainnya atau happy curtainnya itu dibuka sedikit. Jadi akan ada bantuan sinar dari sinar matahari, itu seperti itu contohnya. Nah, tetapi karena sudah melakukan tendang service dan semua curtainnya ditutup, nah untuk memberikan bantuan cahaya nanti di saat tamunya balik ke kamar, ya, agar tidak terlalu gelap, maka bedside lampnya dihidupkan, dan seolah-olah nanti pas tamunya memasuki kamar, jadi kalau sudah bednya di turn down dan ada beberapa dekorasi di atas bed tersebut, maka akan menambah daya tarik, ya, akan kamar tersebut akan kelihatan romantis dan lain sebagainya seperti itu, ya. Jadi itu tujuan menghidupkan bedside lamp. Oke, nah sekarang Mister akan melanjutkan untuk step berikutnya.
Sekarang Mister akan lanjutkan pembahasan untuk tendown service step berikutnya. Nah, setelah berhasil untuk mengeluarkan sampah, menutup curtainnya ya, dan menghidupkan bedside lamp, maka step tendown service sudah bisa dimulai, yaitu dengan uh, mulai untuk melipat blanket ya atau dupe apapun itu bahan making bednya tersebut. Nah, itu mulai untuk dilipat ya, start to fold the blanket. Di sini saya Mister ambil contohnya seperti itu. Nah, untuk pelipatan blanket ini itu rata-rata biasanya membentuk segitiga. Ditarik dari ujung atasnya sampai bagian tengah atau bagian belakang daripada tempat tidur itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di saat praktek offline ya, Mister akan ajarkan how to make tendown service seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di online seperti ini, jadi Mister hanya bisa jelaskan bahwa saat tendown service yang poin utamanya adalah cara untuk membuka ya, untuk membuka selimut atau blanket ataupun dupe yang tersetap di atas bed. Nah, dengan tujuan agar tamunya nanti di saat masuk kamar dan mau istirahat, jadi tamunya itu dengan mudahnya untuk melakukan istirahat seperti itu. Artinya dia tidak akan repot lagi untuk membuka blanketnya karena sudah dipersiapkan saat tendown service. Nah, seperti itu step untuk membuka ataupun melipat ya dupe ataupun blanket yang ada di atas bed. Nah sekarang Mister akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sekarang Mister akan paparkan tentang step selanjutnya. Nah, setelah selesai membuka selimut atau blanket ataupun dupe ya yang membentuk segitiga, jadi step selanjutnya yaitu melakukan setup sleeper and bed mat di floor ya atau di lantai persis di samping tempat tidur tamu seperti itu. Nah, setapannya ini biasanya kalian bisa cek di worksheet kalian kalau di dalam kamar tersebut rata-rata anggap 2 orang seperti itu ya, couple ini honeymoon atau apa misalnya seperti itu. Jadi sleeper itu akan disetup di 2 sisi bed ya, di samping kanan dan di samping kiri ya, masing-masing sepasang sleeper dan juga satu bed mat ya di kedua sisi bed. Nah, kalau misalnya tamunya single, hanya cukup satu bed mat dan sepasang sleeper yang disetup di bawah ya di lantai di samping tempat tidur. Nah, tujuannya melakukan setup sleeper and bed mat ini adalah agar linen yang ada di atas bed itu tidak mudah kotor ya, karena mungkin tamunya di dalam kamar keluar masuk kamar mandi misalnya, terus kakinya basah, kotor dan sebagainya. Nah di saat itu tamunya tersebut langsung juga tidur atau beristirahat di atas tempat tidur. Nah, karena kondisi kaki tamu dalam keadaan basah atau kotor, nah maka itu akan merusak linen atau mengotori linen. Itu salah satu tujuan di setupnya sleeper dan bed mat. Nah, di sisi lain juga ini sebagai suatu tambahan agar tendown service ini looks elegan seperti itu ya. Jadi biar kelihatan lebih mewah lagi dengan adanya setapan sleeper and bed mat ini seperti itu. Jadi itulah penjelasan tentang setup sleeper and bed mat dengan tujuan yang pertama agar menghindari linen kotor seperti itu ya. Kedua, tamu juga bisa nanti dengan leluasa bergerak di kamarnya, mau ke mana di sekitar area kamar sudah disediakan sleeper seperti itu. Nah, sekarang Mister akan jelaskan step selanjutnya ya. Jadi sleeper sudah disetup ya beserta bed mat. Jadi untuk memberikan nuansa yang mengasihkan ya, nuansa yang
membuat tamunya merasa nyaman, ya, terhibur seperti itu. Oke, dan ada apresiasi lah dari pihak hotel untuk tamu yang menginap, ya, apalagi tamu VIP, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu hal yang di setup di atas bed, ya. Di antaranya adalah ada uh, breakfast card seperti itu, ya. Breakfast card bisa di setup di atas bed, oke, dengan tujuan memberitahukan tamu jika tamunya bisa melakukan breakfast di dalam kamar. Jadi dengan di setupnya breakfast card tersebut, jadi tamunya akan bisa mengisi, ya, apa-apa saja yang akan diorder untuk bisa dinikmati atau breakfast di dalam kamar, ya. Nanti kalau tamunya misalnya memang menginginkan breakfast di dalam kamar, maka tamunya akan mengisi sesuai dengan menu yang ada di breakfast card tersebut. Dan breakfast card tersebut bisa digantungkan di pintu bagian luar, ya, di gagang pintunya itu biasanya seperti itu. Atau juga tamunya bisa menelpon bagian restoran, ya, untuk bisa mengambil mungkin breakfast card tersebut yang sudah diisi oleh tamu yang bersangkutan. Nah, untuk lebih membuat tamunya merasa terkesan, ya, liburannya oke, begitu, ya, memorable seperti itu. Jadi kalau kalian bisa membuat towel animal decoration, juga itu akan sangat mendukung untuk nilai servis yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, untuk towel animal juga Mister nanti akan ajarkan di saat praktek juga seperti itu, ya. Jadi itu tambahan towel animal dan itu bukan standar, ya. Itu hanya sebagai wujud seni, ya, tambahan servis kepada tamunya. Oke. Nah, itulah penjelasan tentang setup breakfast card yang bisa dilakukan di atas bed dan juga di bedside table juga bisa di setup seperti itu. Oke, tapi untuk bisa terlihat langsung oleh tamunya maka lebih baik breakfast card itu di setup di atas bed, ya. Oke, sekarang Mister lanjutkan untuk step berikutnya, yaitu setup flower and chocolate. Nah, jadi tadi sudah di setup itu ada breakfast card, terus ada towel animal art dan lain sebagainya. Jadi untuk tambahan berikutnya yaitu di setup flower, ya, and chocolate, ya. Jadi ada coklat yang dalam keadaan yang packaging seperti itu, ya. Jadi bukan coklat yang apa namanya, yang ada dalam mangkok misalnya, begitu, enggak, ya. Jadi akan mengotori linen itu, ya. Jadi ada sejenis kayak coklat yang berbentuknya kayak permen dan lain sebagainya seperti itu, yang kecil-kecil, itu akan di setup di dalam kamarnya, ya. Itu masuk ke complementary, ya. Jadi ada bunganya juga yang memberikan nuansa romantik, ya, untuk mengucapkan selamat tidur kepada tamunya. Terus ada biasanya itu ada apa namanya, bathrobe mungkin disiapkan, ya, agar tamunya nanti siap-siap untuk mandi misalnya kalau balik dari luar seperti itu, ya. Terus slipernya ya memang sudah di bawah. Oke. Nah, itu lebih lengkapnya nanti Mister akan ajarkan saat praktek untuk bagaimana melakukan turn-down service secara umum seperti itu. Oke. Nah, begitulah penjelasan Mister tentang setup flower and chocolate saat turn-down service. Nah, tujuannya nanti tamunya misalnya sebelum tidur dia akan menikmati coklatnya dulu. Nah, seperti itu. Jadi biar ada sesuatu yang membuat tamunya merasa terkesan liburan di suatu hotel di mana ada turn-down service yang memberikan pelayanan cukup istimewa seperti itu. Itu salah satu hotel melakukan turn-down service yang biasanya dilakukan untuk tamu VIP atau kamar suite seperti itu, ya. Oke, sekarang Mister akan jelaskan untuk step berikutnya. Jadi setelah melakukan semua aktivitas turn-down service yang dilakukan di bedroom area, oke, maka step selanjutnya kita akan memasuki bathroom area. Nah, di bathroom area, ya, kita akan melakukan cleaning, ya, yaitu cleaning toilet dan bathroomnya, ya. Maksud Mister di sini adalah shower room seperti itu, tempat mandinya. Oke. Nah, jadi pastikan kalau memang kamar mandi atau toiletnya itu
dipakai seperti itu, artinya bekas dipakai mandi ya, atau buang air kecil, air besar dan sebagainya, itu proses pembersihan tetap dilakukan. Nah, tetapi kalau tidak dipakai, artinya tamu seharian itu tidak balik ke kamarnya, kalian hanya cukup melakukan little bit dusting ya, sedikit dusting saja untuk memastikan mungkin pagi harinya kalian ada miss sesuatu atau masih ketinggalan sesuatu. Nah, langkah beruntungnya tamunya belum balik, dan di saat itu juga kalian berkesempatan untuk melakukan retouch lagi ya, atau disentuh kembali saat tendown service ya. Tetapi apabila dipakai dan kayak berantakan banget begitu basah, nah itu melakukan proses cleaning selayaknya melakukan proses pembersihan di pagi hari. Nah, itu saja yang bisa kalian lakukan di saat tendown service, khususnya saat pembersihan di toilet area dan shower room seperti itu. Nah, kalaupun memang sama sekali tidak dipakai ya, kalau memang tidak sama sekali tamunya belum balik, untuk toiletnya cukup di dusting saja dan di flush ya. Di flush artinya itu diguyurin air ya, di flush tombolnya biar airnya mengalir ke bawah. Oke, dan tidak ada residu atau bekas-bekas chemical yang kalian lupakan mungkin tadi paginya yang belum sempat di-flush beberapa kali gitu ya. Jadi cukup di-flush 2-3 kali saat turn-down service walaupun toilet tersebut tidak digunakan. Oke. Baiklah, sekarang Mister lanjutkan. Nah, kalau sudah selesai membersihkan di area bathroom, jadi akan dilanjutkan dengan refilling semua amenitiesnya. Oke, jadi apapun yang dipakai mungkin oleh tamunya pagi sampai siang hari, dan saat turn down service itu dilakukan pengecekan dulu. Oke, kalau memang semua gas amenities dan supplies-nya masih dan tidak usah di refill lagi. Oke, berapapun standarnya, misalnya rata-rata ada sampo 2, bath gel 2 dan lain sebagainya. Nah, itu tetap jumlahnya tetap disamakan ya, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahkan. Nah, kalau memang benar-benar itu kepakai paginya atau siangnya gitu, saat turn down service mesti harus di refill lagi ya, diisi ulang lagi sesuai dengan standar setup yang ada seperti itu, apapun itu ya. Oke, itu yang dilakukan setelah selesai membersihkan kamar mandi atau bathroomnya, maka mulai untuk refill all gas amenities. Oke, sekarang Mister akan lanjutkan untuk step selanjutnya. Nah, setelah selesai membersihkan bathroom area, jadi untuk memastikan bahwa kamar tamu yang kalian turn down itu beraroma wangi dan lain sebagainya seperti itu, jadi perlu disemprotkan air freshener ya. Jadi spraying air freshener terhadap ruangan yang dibersihkan, oke, terhadap guest room yang di turn down service. Nah, agar nanti di saat tamunya balik ke kamar, jadi ada suasana yang segar, yang fresh seperti itu ya. Dan salah satunya juga untuk menghindari komplain dari tamu ya, to avoid guest complaint. Jadi ini salah satu yang membantu juga ya, apalagi ada tamu yang mempunyai penciuman yang sensitif terhadap bau busuk misalnya seperti itu. Nah, dengan bantuan air freshener ini, jadi bisa sedikit menghindari ya seperti itu. Oke, itu penjelasan tentang step spraying air freshener terhadap ruangan yang di turn down. Oke, sekarang bisa lanjutkan untuk step berikutnya, yaitu melakukan close the door ya, menutup pintu. Nah, tapi sebelum pintunya ditutup, maka di saat melakukan penyemprotan air freshener itu langsung dilakukan double check lagi ya, di double check sambil menuju ke pojokan ya. Di pojokan itu disemprotkan sekali 2 kali air freshener sambil double check, dan menuju ke sudut yang lain ya, melakukan double check secara clockwise system atau searah jarum jam biar tidak ada area yang
tertinggal, misalnya itu mungkin ada apa namanya bagian atau surfaces yang masih kotor. Jadi saat double check lah, kalian bisa memastikan bahwa turn-down service yang kalian lakukan itu sudah benar-benar sempurna seperti itu ya. Jadi tidak ada hal yang masih tertinggal, misalnya sampah ya, ataupun alat kerja kalian di dalamnya ya, mungkin botol chemical kalian yang tertinggal ya, terus ada spon mungkin yang tertinggal. Nah, lakukanlah double check agar memastikan pekerjaan kalian itu sudah sesuai dengan harapan perusahaan seperti itu ya, memberikan pelayanan yang profesional di mana agar ekspektasi tamu itu bisa terjawab sesuai dengan keinginan tamu atau ekspektasi tamu seperti itu. Oke. Nah, untuk close the door ini, oke, jadi benar-benar dipastikan bahwa sebelum kalian menutup pintu ya, jadi main light-nya atau lampu utama ya, yang dimana kalian hidupkan saat berhasil memasuki kamar tamu itu dimatikan lagi ya. Yang hidup cuman bedside lamp-nya saja untuk memberikan tampilan yang romantis, yang sejuk, yang nyaman di saat tamunya sudah memulai atau memasuki kamarnya tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk close door ini pastikan tidak hanya tertutup saja, tetapi dalam keadaan yang terkunci. Oke, untuk memastikan bahwa pintu itu memang benar-benar terkunci, maka di saat setelah selesai menutup, maka doronglah atau tarik secara manual. Nah, kalau sudah ditarik atau didorong secara manual dan tidak bisa terbuka, berarti itu sudah automatically lock atau terkunci. Karena ada beberapa pintu yang menggunakan sistem lock automatically itu kelihatan tertutup, tetapi nyatanya sistem locknya itu rusak atau tidak bekerja. Nah, hanya kelihatan saja tertutup tapi tidak terkunci. Nah, takutnya di sini adalah nanti tamunya pas menggunakan akses key-nya untuk memasuki kamar itu juga tidak berfungsi karena sistem lock-nya tidak berfungsi. Nah, ternyata tamunya mencoba untuk membuka secara manual dan bisa dibuka. Nah, itu akan menyebabkan komplain. Artinya kamar tamu tersebut tidak aman, tidak secure. Justru karena itu jika terjadi hal seperti itu, maka kalian harus report ke supervisor dan supervisor kalian akan melakukan reporting ke engineering untuk di follow up ya, agar tidak ada komplain masalah pintu atau main door daripada guest room tersebut rusak seperti itu. Oke, jadi pastikan tarik atau dorong sedikit secara manual setelah ditutup untuk memastikan bahwa pintu kamar tamu tersebut benar-benar terkunci. Oke. Oke, sebegitulah pemaparan materi tentang turn-down service. Oke, jadi di sini Mister akan simpulkan ya sedikit tentang pemaparan materi Mister tadi. Oke, jadi turn-down service itu adalah pelayanan yang dilakukan pada sore hari. Oke, biasanya dilakukan pada jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, dengan tujuan memberikan refreshment atau penyegaran terhadap kamar yang sudah dibersihkan saat morning service atau day service seperti itu. Oke, dan untuk membuka blanket ya atau duvet yang tersetup di dalam kamar tersebut ya, untuk memberikan kesan kebersihan di kamar tamu, baik bedroom area dan juga bathroom area. Nah, di sisi lain juga memberikan beberapa dekorasi di atas bed ya, di atas tempat tidur. Oke. Dan juga tidak kalah pentingnya di sana kalian lakukan double check terhadap amenitiesnya ya. Jangan sampai ada tamu yang tidak mempunyai toothpaste ya, toothbrush seperti itu ya. Mungkin kelupaan tadi pagi ya saat morning service, it's okay ya. Tetapi saat tamunya balik nanti ke kamar itu yang akan bermasalah ya. Jadi pastikan untuk melakukan double check sebelum kalian memang benar-benar meninggalkan kamar tamu tersebut, baik morning service maupun turn-down service. Nah, begitulah yang Mister bisa sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang memang belum dipahami atau dimengerti, bisa ditanyakan saat pembelajaran offline. Oke, jadi segitu aja. Oke, thank you very much for your attention. Alright. And then do not forget
to answer all the question ya di Google Form. Okay, thank you very much. See you soon. Bye bye. Royal Bali College Hotel and Cruise Ship Training Center. Rock on!